البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita sampai mana? Oh, baik. Hadis. Sekarang hadis Asma. Ini sudah pernah kita lewati ya di bab yang sebelumnya. Al-hadisul ashir ba'da tis'imi'ah 910. Wa an Asma'a binti Yazid radhiyallahu anha qalat marra alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi niswah fa sallama alaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kami dalam keadaan kami ada di antara para wanita, kemudian serombongan wanita, kemudian Nabi mengucapkan salam kepada kami. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa hadza lafdhu Abi Dawud. Syekhuna Abu Amr mengatakan ini dhaif karena di dalam sanadnya ada Syahr bin Hausyab dan ada Suwaid bin Sa'id, dua-duanya lemah. Baik. Syekh Albani dalam Sahih Tirmidzi mengatakan ini sahih kecuali pengisyaratan dengan tangan, menunjukkan bahwasanya sahihnya bukan karena, kalau menurut beliau sahih itu pun bukan karena sanad itu, tapi karena penguat-penguat. Kemudian Syekhuna Abu Amr mengatakan masalah pengisyaratan dengan tangan, kata beliau mengisyaratkan dengan tangan ketika salam itu hadisnya pasti ada dalam Sahih Muslim nomor yang ke-540. Baik, dari hadis Jabir dikatakan di sini inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsani li hajah. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutuskan saya karena suatu keperluan, untuk suatu keperluan. Summa adraktuhu wa huwa yasiru yusalli. Kemudian saya mendapati beliau dalam keadaan beliau berjalan, yaitu di atas kendaraan, dalam keadaan beliau sholat. Fasallamtu alaih. Kemudian saya mengucapkan salam kepada beliau. Fa asyara ilaih. Maka beliau memberikan isyarat kepada saya. Ya, isyarat dengan tangan, isyarat yang kira-kira orang paham. Falamma farad, tatkala beliau selesai, da'ani, beliau memanggil saya. Faqal innaka salamta anifa. Sesungguhnya engkau tadi mengucapkan salam wa ana usolli, dan saya sholat. Ini min babil iktidar. Kenapa jawabnya pakai tangan? Oh, karena saya sedang sholat. Inna fi sholati la syughla. Sesungguhnya dalam sholat benar-benar ada kesibukan memang. Baik. Wa huwa muwajjihun hina idzin qibalal masyriq. Ketika itu beliau sedang mengarah ke timur. Ya, ini dalam sholat sunnah. Ikut arah kendaraannya. Dan telah kita lewati di nomor yang ke-899. Intinya kata para ulama adalah kalau ada udzur boleh dengan isyarat, mungkin karena jauh, sebagaimana disebutkan dalam syarah-syarahnya. Pengisyaratan itu apabila jauh. Kalau dekat dan insya Allah orang mendengar salam kita, maka tidak dengan tangan, tapi dengan lisan. Baik, dan juga telah kita lewati dari penjelasan Imam Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala di tatkala beliau menjelaskan di sela-sela syarah Sahih Bukhari, beliau membahas tentang hadis Asma binti Yazid ini juga, bahwasanya mengucapkan salam pada wanita ini kembalinya adalah idza uminatil fitnah, apabila aman dari fitnah. Kalau aman tidak mengapa, kalau tidak aman maka tidak boleh, karena inti dari agama ini adalah untuk keselamatan, bukan malah membuka pintu fitnah. Baik. Kemudian walafdzu Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yauma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau lewat di masjid. Wa usbatun minan nisa qu'ud, dan ada satu rombongan alal khilaf. Usbah itu berapa? Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan antara 3 hingga 10, ada yang mengatakan 3 hingga 9 dan seterusnya. Kalau kita lihat di dalam Quran, penggunaan usbah di dalam peristiwa apa itu ya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, dohirnya adalah sampai 10.
Karena apa? Saudara Yusuf tidak masuk di dalam hitungan mereka karena dari ibu yang lain. Mereka mengatakan wa nahnu usbah, isyaratnya adalah sampai 10. Walaupun yang sujud itu dari bintang-bintang ada 11. Saudara Yusuf, beliau dari ibu yang lain. Beliau seibu dengan Yusuf dan tidak seibu dengan 10 orang yang lain. Baik. Usbatun minan nisa, serombongan sekumpulan orang dari wanita, qu'ud, yang duduk. Ini naat kedua ya. Minan nisa, naat pertama dari usbah, qu'ud, naat kedua. Ya, yang sifatnya adalah mereka sedang duduk-duduk. Fa'alwa biyadihi bitaslim, maka Nabi mengisyaratkan, melambaikan alwa, melambaikan dengan tangannya untuk taslim. Baik. Yang betul adalah hadisnya dhaif dan tambahan fa'alwa ini juga dhaif. Maka kesimpulannya hadis ini tidak boleh menjadi hujjah kalau kenyataannya memang dalam sanadnya ada 2 penyakit macam ini, Syahr bin Hausyab dan Suwaid bin Sa'id al-Hadatsani. Tapi hukumnya seperti yang telah kita lewati tadi. Kita masuk kepada bab yang baru. Batasan, bagaimana batasan si penerima salam? Batasan dia angkat tangan. Maksudnya Si penerima salam itu sedang pada maka batasan dia disebutkan oleh para pensyarah, isyarat dengan tangan ada beberapa perselisihan. Ada yang mengatakan apa? Cukup mengisyaratkan, menunjuk istilahnya apa? Ya seperti kalau kita takbir, tapi cukup satu tangan aja. Baik. Ada yang pensyarah yang lain mengatakan dengan riwayat mengangkat tangan, yaitu misalkan tangan kita sedang bersedekap, cukup diangkat. Kembalinya kepada orang yang kita jawab salamnya, dia nampak tidak. Kalau dia nampak, nggak masalah. Kalau mungkin tak nampak, ya memang sebaiknya seperti pola takbir itu, tangannya agak terangkat agak tinggi, agar dia tahu salam dia sudah dijawab. Nah itu yang betul istilahnya adalah memang pakai tangan. Sebagian ada yang memahaminya adalah dengan badan, yaitu membungkukkan badan, dan itu keliru. Yang betul memang dengan tangan, yang kira-kira si pensalamnya, si pemberi salam melihat bahwasanya salamnya sudah dijawab. Semampunya, kalau ditunda sebentar lebih baik, biar tangan kita tak lepas dari tempat sujud. Kalau mungkin ditunda. Kalau itu otomatis jawab itu kan refleks. Assalamualaikum, salam. Kalau sengaja batal. Ya karena apa? Di dalam sholat laisa fihi syai'un min kalamin nas, ialah yasluh. Tak boleh di situ ada ucapan manusia. Hatta walaupun bilang yarhamukallah, telah Nabi melarang kan dalam hadis siapa itu Muawiyah. Tapi kalau tidak sengaja ya dimaafkan, tidak namanya tidak sengaja. Iya. Baik, kita masuk ke bab yang baru. Al-babus samin wasalasun ba'dal mi'ah 138. Bab tahrimi ibtida'inal kafira bis salam. Diharamkannya kita memulai orang kafir dengan salam. Wa kaifiyatir raddi alaihim, dan bagaimana cara menjawab salam mereka. Wastihbabis salam ala ahli majlisin fihim muslimun wa kufar, dan disukai untuk salam kepada ahli majlis yang di tengah-tengah mereka ada muslimin dan kufar. Kalau campur disunahkan tetap salam, karena yang kita menangkan adalah kaum musliminnya. Kembali ke niat. Al-hadisul hadiyah asyar ba'da tis'imi'ah 911. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului, memulai orang Yahudi dan Nasara itu dengan salam. Fa idza laqitum ahadahum fi tariq, kemudian jika kalian menjumpai salah seorang dari mereka di jalan, di suatu jalan, fatarruhu ila adyaqih, maka desaklah dia ke tempat yang paling sempit. Rawahu Muslim.
Baik. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita tata cara bermuamalah dengan orang-orang zimmi, orang-orang yang sudah memiliki aqdul zimmah, ada jaminan keamanan dengan kita. Ternyata walaupun mereka sudah membayar ufti, ada jaminan keamanan, tapi mereka tidak boleh disejajarkan dengan kaum muslimin. Tidak seperti istilah-istilah sudah sejajar, sudah sama-sama sebangsa setanah air. Tidak demikian. Bumi itu milik Allah dan Rasulnya. Syariat yang berlaku adalah syariat Allah dan Rasulnya. Bukan kemudian kita jadi rendah diri. Bahkan di negeri sendiri pun rendah diri di hadapan orang kafir. Na'udzubillah. Di sini Rasulullah mengatakan jangan kalian mendahului atau memulai Yahudi ataupun Nasara dengan salam. Bagaimana dengan yang lain? Sama saja, tentang semuanya adalah orang-orang kafir. Jumhur ulama mengatakan al-kufru millatun wahidah. Kekufuran adalah satu millah. Yang lain mengatakan mereka millah syatta, tapi semuanya ya jama'uhum al-kufr, disatukan dengan istilah kekufuran. Maka hukumnya sama karena ilahnya sama. Mereka adalah orang-orang kafir. Jangan dimulai dengan salam. Baik. Tapi kenapa Nabi mengatakan Yahudi dan Nasara? Boleh jadi karena mereka yang ahli kitab, memiliki kitab suci, sama-sama memiliki kitab dari langit saja, tapi mereka kafir, maka mereka tidak boleh disalami, apalagi yang tidak punya kitab suci dari langit, kitab buatan-buatan sendiri itu lebih layak lagi untuk tidak disalami. Atau boleh jadi ayat ini, kalau tadi dalam bab dalalatut tanbih, atau kalau Imam Syafi'i mengatakan baqiyas aulawi. Kalau yang punya kitab suci saja tidak disalami karena mereka masih kafir, apalagi yang tak punya kitab suci. Itu dalalatut tanbih. Atau boleh jadi ini masuk dalam bab dzikrul ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebagian, namun yang dimaksudkan semua orang kafir tidak boleh didahului dengan itu. Kenapa? Karena memang tidak memenuhi syarat. Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih kepada raja-raja dunia semuanya waktu itu, baik kepada Heraklius ataupun Raja Romawi, Raja Persia, berarti waktu itu adalah Kisra Anushirwan, dan juga surat beliau kepada siapa? Yaitu Muqawqis yang ada di Mesir. Juga surat beliau kepada Raja Habasyah waktu itu, Ashamah. Tetap semua suratnya berisi aslim taslam, masuklah Islam niscaya engkau selamat. Ya, maka tatkala dia tidak mau masuk Islam, tidak layak dia didoakan keselamatan. Dia sendiri yang tidak mau, maka jangan disalami dia. Baik, itu yang pertama. Kemudian kalau masalah menjawab di dalam hadis yang nanti insyaallah di hadis yang berikutnya. Yang kedua, faida laqitum ahadahum, kemudian apabila kalian menjumpai salah seorang dari mereka fi thariq, nakira fi siyaqi asyarat tufidul umum, jalan manapun. Baik. Fatarruhu ila adyaqih, maka desaklah mereka ke tempat yang paling sempit. Sebagai keumuman hadis yang hasan, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itulah yang menang, tidak boleh ada yang lebih tinggi dari dia. Baik. Maka walaupun mereka sudah mendapatkan jaminan keamanan, tapi bukan untuk dimuliakan. Biar mereka di tepi jalan, kita yang berhak mendapatkan jalan di tengah. Itulah sebenarnya kalau kita kaum muslimin di negeri Islam yang layak dibanggakan. Hanya saja memang kita sekarang keadaan kita lemah. Negara kita dikendalikan secara politik barangkali, atau ekonomi barangkali, atau pemikiran ghazwul fikri dari negeri-negeri negara kufar. Maka kita tak mampu untuk menjalankan yang seperti ini. Boleh jadi kalau kita memaksakan malah akan timbul bahaya. Ya sudah, kita semampunya, bertakwa semampunya. Dosa dipikul oleh para penguasa itu yang tidak menjalankan hukum Islam dan tidak menjadikan kaum muslimin ini yang paling mulia dan paling berjaya, dipaksakan untuk setara. Na'udzubillah. Dosa dipikul mereka, tapi kita beriman, syariatnya mestinya adalah yang disebutkan oleh Nabi tadi. Hanya saja karena mereka sudah mendapatkan aqdul zimmah, ada jaminan keamanan, dan mereka sudah membayar jizyah. Itu pun satu lagi ya, tak ada jizyah, yang ada hanyalah semuanya kena teks, muslim kafir semuanya sama. Na'udzubillah. Tapi ya sudah semampunya.
maka mereka tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Walaupun mereka tidak dimuliakan, tapi tidak boleh kita aniaya dan tidak boleh hak-haknya itu dikurangi. Hak dari sisi Allah, bukan hak keinginan mereka sendiri. Ilahuna wallahu a'lam.